Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuri, NIM 75 kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada semester ganjil pada mata kuliah penyuluhan pertanian. Baik, langsung saja mengenai paper saya yang berjudul Pengaruh Kelembagaan Masyarakat terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian dalam Meningkatkan Pertanian di Medusewu, Kabupaten Jombang. Alasan saya mengambil judul ini dikarenakan untuk meningkatkan suatu pertanian tidak hanya melalui pemanfaatan sumber daya alam saja yang maksimal, melainkan pemanfaatan sumber daya manusia yang tepat juga dapat meningkatkan pertanian. Seperti di Desa Medusewu, Kabupaten Jombang, banyak lembaga-lembaga masyarakat yang ada, akan tetapi lembaga-lembaga tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk sektor pertanian. Padahal masyarakat dapat memanfaatkan lembaga-lembaga tersebut untuk meningkatkan produktivitas usaha taninya yang mereka jalankan. Jadi luas wilayah Kabupaten Jombang seluas 1.011.159 km persegi dengan 21 kecamatan dan 307 desa. Ketinggian tempat yang bervariasi kurang dari 350 di atas permukaan laut. Sebagian kecil ketinggiannya itu lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang merupakan dataran rendah, yakni 90%-nya wilayah ini berada pada ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Dengan batas-batasan administratif, sebelah utara Kabupaten Jombang itu adalah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, dan sebelah timur Kabupaten Mojokerto, sebelah selatan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, dan sebelah barat Kabupaten Nganjuk. Jumlah penduduk Kabupaten Jombang tahun 2019 sebanyak 1.376.547 jiwa yang terdiri dari laki-laki 683.484 yang terdiri dari laki-laki 683.483 jiwa dan perempuan 693.364 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 997 orang per kilometer persegi. Kelembagaan penyuluhan pertanian yang berada di Desa Medusewu adalah kelompok petani, Gapotan, terus BPPL. Kelembagaan masyarakat yang berada di Desa Medusewu, selain kelompok tani dan Gapotan dan BPL tadi, terdapat Ibu BPKK, Posyandu, Ibnu, dan kelembagaan lainnya. Kelembagaan ini berperan dalam mengoptimalkan perekonomian masyarakat. Dalam kelembagaan tersebut, masyarakat dapat bertukar informasi mengenai apa yang mereka dapat di suatu kelembagaan ke orang lain. Ada beberapa isu permasalahan pertanian yang berada di Desa Medusewu. Seperti yang pertama itu pentingnya pupuk organik dan kompos bagi pertanian desa. Yang kedua, mengenai penanggulangan OPT hama tikus. Yang ketiga, pembangunan jaringan irigasi desa. Yang keempat, pembangunan jalan usaha tani pertanian desa. Yang kelima, pembangunan sumur dangkal. Nah, dari isu strategis yang saya ambil tadi, pentingnya pupuk organik, kompos bagi petani desa. Dengan isu tersebut, saya menawarkan program-program penyuluhan nantinya, seperti pengenalan mengenai pertanian organik. Rencananya, mengenai materi pengenalan mengenai pertanian organik ini ada empat submateri. Yang pertama tentang FGD, pentingnya pertanian organik. Yang selanjutnya itu FGD mengenai dampak penggunaan pupuk kimia secara jangka panjangnya. Yang ketiga, FGD mengenai penggunaan pupuk organik secara jangka panjangnya. Yang terakhir itu pengenalan kelembagaan yang telah ada. Jadi nanti tuh mengenai dari penyuluh dan kelembagaan yang telah ada dari desa tersebut akan bersinergi untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya pupuk organik bagi pertanian jangka panjang. Yang kedua, mengenai training atau pembelajaran pembuatan pupuk organik. Diharapkan jadi dari training ini itu nanti kelembagaan berfungsi sebagai mensupport petani yang ada di Desa Medusewu untuk membuat pupuk organik secara mandiri. Diharapkan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat mensupport atau memfasilitasi mengenai pelatihan, dapat mensupport mengenai bahan baku penggunaan pupuk, atau dapat mendatangkan pemateri dari yang berkompeten di bidang pupuk organik ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.